Shalom, semangat sore. Berjumpa kembali bersama saya, Pendeta Muda Raymond Siahaan, di dalam program Buka Sabat bersama EHM. Pada sore hari ini menjelang pembukaan Sabat, saya rindu untuk membagikan satu ayat dari firman Tuhan yang tertulis dalam Wahyu pasal yang ke-21, ayatnya yang ke-4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Di dalam ayat ini menyatakan bahwa pada saat nanti kedatangan Tuhan kedua kali, Tuhan akan menyediakan tempat untuk kita tinggal, dan kita akan terlepas dari segala kesedihan, keterpisahan, baik itu dosa. Namun faktanya yang kita alami sekarang ini, kalau kita lihat, ya, ada satu keluarga, mereka mempunyai tujuan untuk pergi berlibur. Di dalam perjalanan, mereka menghadapi satu kecelakaan yang luar biasa. Sehingga kaca mobil tersebut pecah, dan bukan hanya itu, menelan 3 orang korban dan 2 menghadapi luka-luka. Tetapi faktanya apa yang terjadi? Supir truk yang menabrak mereka malah hanya lecet saja. Lalu ada juga peristiwa yang mungkin kita pernah dengar, bagaimana seorang diktator mengendalikan sebuah negara, dan alhasil apa yang terjadi? Seluruh rakyat menghadapi penderitaan yang luar biasa. Dan ada juga kisah yang buruk yang dialami seorang pasien. Ketika dia mau mendengar apa hasil dari pemeriksaan yang dibuat oleh dokter, ternyata dokter menyampaikan bahwa saudara mengalami penyakit yang sangat mengganaskan, yaitu penyakit kanker, sehingga saudara hanya memiliki sedikit waktu lagi untuk bertahan hidup. Inilah hal-hal yang terjadi selama kita hidup di dunia ini. Kita pasti akan mendengar berita tentang kesusahan, berita tentang kecelakaan, berita tentang vonis dan sebagainya. Dan terkadang ada satu pertanyaan, jika memang Allah kasih, mengapa hal ini terjadi? Jika Allah itu baik, mengapa hal ini terjadi? Inilah yang menjadi suatu pertanyaan di dalam kehidupan kita. Pada dasarnya, kalau kita lihat, ada 3 option yang dikatakan. Apakah memang Allah kasih? Dia memang benar-benar mengasihi kita sehingga dia tidak memberikan pilihan, atau memang karena dia mengasihi kita, dia memberikan pilihan atas semuanya ini. Jika kita lihat di sini, firman Tuhan dalam Alkitab mengatakan bahwa Allah itu kasih, dan Allah memberikan pilihan kepada manusia untuk mengasihinya. Sehingga dengan demikian kasih itu tidak karena keterpaksaan, tetapi kasih yang berasal atau timbul dari dalam hati. Faktanya, kenapa terjadi banyak penderitaan? Apakah ini suatu keadilan yang Allah berikan? Di sini dikatakan bahwa dosa adalah penyebab segala peristiwa-peristiwa yang terjadi yang tadi saya sebutkan. Dosa yang menyebabkan kesusahan, dosa yang menyebabkan penderitaan, dosa juga yang menyebabkan ketidakadilan, bahkan dosa itu menimbulkan kematian. Dan fakta yang sebenarnya, Allah tidak tinggal diam. Dia membiarkan dosa itu terjadi bukan berarti dia tidak bertindak. Dia bertindak. Dia memberikan pilihan kepada manusia. Karena dia tidak punya kewenangan untuk memaksa manusia mengasihinya. Di sini Allah mengasihi kita. Dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 firman Tuhan katakan,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus adalah jawaban dari kasih Allah. Yesus datang ke dunia untuk menyatakan kasih-Nya dengan rela mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Dan Allah mengasihi setiap anggota atau setiap ras manusia, tidak membedakan hanya kepada golongan tertentu, suku tertentu, ataupun kelompok tertentu. Allah mengasihi seluruh umat manusia. Lalu, mengapa penderitaan ada? Itu adalah pilihan daripada manusia itu sendiri. Pilihan terhadap dosa mengakibatkan penderitaan. Pilihan terhadap dosa mengakibatkan kepada kematian. Namun, Allah sekali lagi mengasihi kita. Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk memberikan jalan keselamatan bagi kita. Sesungguhnya dalam Ibrani 2 ayat 9 firman Tuhan katakan, penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Dia tertikam oleh pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, dan hanya oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi sebelum dunia ini ada, Tuhan sudah mengetahui bahwa kejahatan itu akan terjadi, bahwa dosa itu akan terjadi, pelanggaran itu akan terjadi. Tetapi Allah sudah merencanakan keselamatan itu jauh sebelum dunia ini ada. Dan Dia memberikan Yesus Kristus sebagai jalan untuk kita boleh kembali kepada gambar dan rupa Allah yang semula. Sebagaimana di dalam kitab Kejadian, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Dan Allah ingin mengembalikan citra itu melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi satu kerinduan melalui firman Tuhan yang saya bawakan pada sore hari ini. Maukah kita menerima kasih karunia itu di dalam Tuhan Yesus? Jika kita mau menerimanya, maka sebagaimana ayat inti kita katakan, Ia akan menghapus segala air matamu. Ia akan memberikan kepadamu jalan, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, tidak akan ada lagi ratap tangis, duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan atas renungan firman Tuhan yang kami dengarkan pada sore hari ini. Mengajarkan kami ya Tuhan bahwa kehidupan di dunia ini tidak lepas daripada segala penderitaan. Semuanya itu adalah akibat daripada dosa. Namun walaupun hal itu terjadi, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan memberikan jalan keselamatan melalui anaknya Yesus Kristus. Biarlah kami boleh menggantungkan sepenuhnya pengharapan kami kepadamu, Bapa, supaya janji keselamatan boleh menjadi bahagian kami. Kami yakin percaya berkat firman Tuhan ini juga boleh menjadi bahagian saudara-saudara kami yang telah mendengarkan pada sore hari ini. Sehingga kami boleh datang untuk menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Sehingga ya Tuhan, pengharapan dan keselamatan boleh menjadi bagian kami. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya Bapa. Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat kami. Amin. Besok kita akan beribadah di gereja kita masing-masing untuk menyambut kebaikan Tuhan dengan beribadah di hari Sabat. Saya tak lupa mengundang bagi saudara-saudara kami yang ingin bergabung untuk beribadah di hari Sabat. Kami tetap mengundang untuk hadir bersama-sama kami mengikuti ibadah Sabat di alamat Jalan Pemuda nomor 40C Depok. Sekianlah firman Tuhan dan pekabaran yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.